Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada episode sebelumnya saya sampaikan bahwa saat ini kita sedang berjuang, bergumul menghadapi angin sakal yang hebat, yaitu kondisi yang sedang diporak-porandakan oleh COVID-19. Dan kita mengalaminya dengan kondisi yang cukup berat. Dan bagaimana supaya sampai nanti pertolongan itu datang. Kalau episode yang lalu bahwa kita mengalami situasi, tapi kita punya pengharapan dan pasti bahwa Tuhan akan datang menolong kita. Nah, bagaimana resep kita supaya kita bisa tangguh, survive sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Jawaban itu saya sampaikan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 Bapak Ibu. Izinkan saya membaca ayat ini. Ayat 7 ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Dan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, Tuhan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dan ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu bahwa apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dalam firman ini ada solusi atau nasihat agar kita dapat menjalaninya sampai pertolongan Tuhan itu datang. Saya lihat dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal nasihat firman Tuhan kepada kita agar kita bisa tekun, bisa survive sampai akhirnya, sampai akhir Tuhan datang. Yang pertama Bapak Ibu adalah bersabar. Saya sangat diberkati dengan renungan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Bakoh. Kesabaran itu dia tinjau dari segala aspek. Ini menunjukkan bahwa kesabaran itu pegang kunci yang sangat penting agar kita bisa survive. Ada dalam ayat 7, kalau kita boleh baca tadi, itu menggambarkan bagaimana seorang petani. Dia harus menanam, dia harus memelihara, dan perlu waktu untuk menuai. Dan inilah kesabaran yang sebenarnya, sehingga waktunya itu panjang, tapi dia bisa tahu dan persis dan bisa menjalaninya. Di sini yang paling penting diteladani dari petani adalah kesabaran, ketekunan, dan tidak putus pengharapan. Haleluya. Demikian juga dengan terhadap penderitaan yang kita alami Bapak Ibu. Kita perlu melatih diri menghadapi hal yang tidak nyaman. Oleh sebab itu jangan hilang pengharapan kepada Tuhan, dan kita akan mampu sanggup mengerjakan hal-hal yang baik untuk kami. Poin yang kedua, itu adalah supaya kita bersyukur. Itu terdapat dalam ayat 9. Supaya kita tidak bersungut-sungut dan tidak mengeluh dan tidak saling menyalahkan. Salah satu ciri orang beriman adalah punya sikap bersyukur. Bersyukur adalah gaya hidup orang percaya. Bahkan firman Tuhan katakan, bersyukur selalu, artinya kondisi apapun, apakah waktu itu kita berduka, maka kita tetap harus bersyukur. Tidak ada yang perlu diragukan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dalam kondisi Allah bekerja
Dan rancangan Tuhan itu baik. Di balik pergumulan, Tuhan punya rencana yang indah. Yang ketiga adalah di ayat 10 dan 11. Supaya kita mengikuti teladan para nabi. Konteks yang ada adalah tentang Nabi Ayub, Bapak Ibu. Dia saleh, taat kepada Tuhan. Alkitab mencatat dia diizinkan menghadapi masalah. Harta benda habis, anak-anak meninggal, badan penuh borok, istri tidak mendukung lagi. Namun apa yang disampaikan Yakub? Saya baca di ayat 1, pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah sikap Yakub adalah sikap langkah iman dalam menghadapi penderitaan. Oke, ada 3 hal tadi saya ulangi. Tetap bersabar, selalu bersyukur, dan teladani para nabi. Akhirnya Bapak Ibu yang kami kasih, sikapilah penderitaan dengan sabar. Penderitaan memang tidak enak, menyesakkan, menjadikan, tapi alat Tuhan ini adalah alat Tuhan untuk memurnikan hidup kita, sehingga kita semakin layak di hadapannya. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberi solusi waktu kami mengalami kondisi yang berat. Kami meyakini bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kami khawatir, tidak alasan untuk kami menyerah. Berkati, tolong firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu.